menawarkan produk terutama food and beverage ya. Karena kebetulan saya juga lama bergerak di bidang food and beverage, terutama di bagian penelitian. Jadi dan membuka lowongan kerja lah. Pada video ini, kami ingin menganalisis sebuah kafe dengan konsep Bali yang telah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun. Jadi, kafe ini bernama Cafe Covid. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, kafe ini lahir dari keinginan pemiliknya untuk mengenalkan produk food and beverage, sekaligus membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Yang mana pemiliknya ini memiliki pengalaman yang cukup lama dalam industri food and beverage di bidang perhotelan. Konsep yang dipilih adalah suasana Bali dengan menu makanan khas seperti ayam betutu dan burung betutu. Kemudian setelah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun, bisnis ini terdampak oleh kebijakan pemerintah saat COVID-19, sehingga mengalami penurunan penjualan yang cukup drastis. Kemudian, pemilik memutuskan untuk melakukan rebranding saat keadaan mulai kondusif. Keputusan untuk melakukan rebranding tidak diambil secara impulsif, melainkan dalam prosesnya memakan waktu kurang lebih 3 bulan dengan pertimbangan yang matang. Dalam prosesnya, pemilik akan mengamati kafe-kafe lain dan menjadikannya sebagai inspirasi untuk mengembangkan bisnisnya. Pemilik menetapkan strategi ATM, yaitu amati, teliti, dan modifikasi. Hal ini dilakukan untuk mengikuti tren, terutama di kalangan anak muda. Pendekatan yang dilakukan oleh pemilik ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya adaptasi dalam bisnis kuliner. Alasan utama pemilik melakukan rebranding yaitu untuk menaikkan revenue dan melakukan inovasi dalam menu food and beverage. Yang menarik ialah pemilik tidak mengubah konsep kafenya, melainkan hanya melakukan inovasi serta berpindah lokasi agar mendapatkan suasana dan nuansa baru. Setelah melakukan rebranding dan bisnis berjalan hampir 2 tahun, penjualan kafe ini mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Jika dilihat dari segi pasar, penjualan belum bisa dikatakan stabil, dikarenakan banyaknya kompetitor dan pelanggan cenderung ingin mencoba kafe-kafe lain. Namun jika pelanggan merasa cocok dengan kafe ini, maka akan kembali dan menunjukkan loyalitasnya. Berdasarkan analisis kasus ini, kita dapat mengidentifikasi kriteria keberhasilan rebranding Cafe Covid, yaitu yang pertama, mempertahankan identitas. Kafe ini berhasil karena tidak mengubah merek dan konsep yang sudah dikenal oleh para pelanggannya. Yang kedua, riset pasar. Proses riset pasar yang memakan waktu kurang lebih dari 3 bulan menunjukkan pendekatan yang matang. Lalu yang ketiga, fokus pada peningkatan pengalaman. Perubahan lokasi di pinggir sungai memberikan nuansa baru yang lebih sejuk. Lalu yang keempat, adaptasi menu berbasis data. Penyesuaian menu berdasarkan riset pasar menunjukkan pendekatan terhadap selera pelanggan. Berdasarkan kajian mendalam ini, kami merumuskan rekomendasi untuk Cafe Covid, yaitu 1. Membuat konten promosi. Konten promosi yang dibuat secara menarik melalui media sosial dapat memudahkan pelanggan untuk menemukan kafe ini. Yang kedua ada menjaga kualitas. Menjaga kualitas makanan, minuman, pelayanan, serta kepuasan pelanggan akan secara alami menciptakan promosi dari mulut ke mulut. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi berskala dilakukan bukan hanya untuk mengetahui respon pelanggan, tetapi untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan tren pasar. Kesimpulannya yaitu strategi rebranding yang berfokus pada 3 aspek: lokasi, nuansa kafe, dan penyesuaian menu berdasarkan riset pasar. Dengan mempertahankan konsep Bali sebagai core identity, dapat dikatakan berhasil dengan peningkatan penjualan dan kemampuan untuk bertahan pada berbagai tantangan. Namun, tantangan dalam industri F&B yang semakin kompetitif memerlukan adaptasi berkelanjutan. Keberhasilan rebranding bukan end goal, melainkan milestone dalam perjalanan bisnis kuliner.